Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Mode ibu hamil yang suka aneh-aneh. Mas mau beli apa? Tanya Anga yang begitu penasaran. Bukan Mas, tapi kamu. Anga terlihat bingung. Dia merasa tak punya keinginan untuk membeli apapun. Iya, Mas lihat sunscreen, lotion dan bedak kamu habis. Makanya Mas ajak kamu ke sini buat beli yang baru. Kayaknya kalau Mas nggak ajak kamu kayak gini, kamu nggak mau beli deh. Anga langsung menunduk tak berani menatap suaminya. Dia memang sudah kehabisan stok skincare. Ingin rasanya Anga membeli yang baru, uang dari Aditya juga sebenarnya masih ada. Tapi Anga ingin berhemat, mengingat kemarin saja Aditya baru saja membelikannya gelang, belum lagi yang lainnya. Bu, bukan gak mau beli Mas? Terus apa? Apa uang yang Mas kasih udah habis? Enggak Mas, masih ada kok, bahkan masih banyak menurut Anga. Karena dia menggunakan uang dari Aditya hanya seperlunya saja. Lagian semua yang Anga butuhkan malah lebih sering Aditya yang membelinya. Terus kenapa nggak beli? Apa karena kamu takut uangnya habis? Mau hemat, kamu nggak enak sama Mas ya? Meski Aditya bertanya dengan begitu halus. Bahkan tangan Aditya saja masih mengusap bahu Anga yang ia rangkul dengan lembut. Tapi Anga tetap saja merasa takut. Diamnya Anga itu membuat Aditya menyimpulkan tebakannya benar. Istrinya itu selalu saja memikirkan keuangan mereka. Padahal Aditya sama sekali tak keberatan. Walau Anga menghabiskan semua yang ia kirimkan setiap bulan. Kalau mau hemat itu, bukan gini caranya sayang. Hemat itu membatasi pengeluaran untuk hal-hal yang gak perlu. Misalnya, kamu udah punya banyak skincare dari berbagai merek. Tapi kamu beli lagi untuk produk yang sama tapi merek lain, akhirnya nggak dipakai. Selain itu boros, itu juga mubazir. Terus misalnya kamu beli laptop lagi, padahal kamu udah punya, itu baru namanya boros. Tapi kalau kamu beli bedak dan emang bedanya udah habis itu sama sekali bukan boros. Jadi kamu nggak perlu berhemat untuk itu. Hemat itu hanya masalah mana yang perlu atau nggak perlu, paham kan? Paham Mas, jawab Anga sambil mengangguk. Sebenarnya kalau kamu habiskan semua uang yang Mas kirimkan juga nggak masalah kok dek. Apalagi kalau kamu malah berani bilang minta lagi, Mas malah seneng. Itu tandanya kamu benar membutuhkan Mas. Anga nggak seboros itu Mas. Uang yang Mas Adit kirimkan aja nggak bakalan habis. Kalau buat keperluan Anga sebulan, masa mau minta lagi? Ya nggak apa-apa dong sayang, uang Mas masih banyak. Sombong banget sih Mas Adit, Anga mencubit pinggang suaminya dengan pelan. Ya nggak apa-apa dong sombong di depan istri sendiri. Oke, kalau gitu, sekarang Anga mau belanja yang banyak. Tapi Mas Adit yang bayar ya. Sekali boleh dong memanfaatkan uang suami Anga yang sombong ini. Boleh, siapa takut?
Tak hanya skincare, tapi Aditya juga mengajak Anga untuk membeli baju. Menurutnya, setelah ini Anga akan membutuhkan banyak baju baru karena kehamilannya. Udah Mas, jangan banyak. Perut Anga juga belum kelihatan besar kok. Baju Anga yang lama masih muat. Anga melihat dress rumahan serta baju hamil yang dipilih Aditya sudah cukup banyak. Iya ya sayang, kenapa perut kamu belum kelihatan membesar? Padahal kan udah mau 3 bulan, Aditya menyentuh perut Anga. Iya ya Mas, apa anak kita nggak tambah besar di dalam sana? Gimana kalau dia kenapa? Napa? Koma. Anga mendadak khawatir, mengingat dia pernah kecelakaan beberapa hari yang lalu. Jangan berpikir macam dulu sayang. Kita harus selalu beroda supaya anak kita baik aja. Mungkin karena badan kamu yang ramping makanya belum kelihatan membesar. Tapi kalau kamu khawatir, besok kita periksa ke dokter ya. Iya Mas. Ya udah, sekarang mau beli apa lagi? Abis ini kita cari makan dulu baru pulang. Udah deh kayaknya Mas. Tapi ini Mas Adit lagi kan yang bayar? Anga memicing menatap suaminya. Iya, manfaatkan suamimu ini sepuas kamu sayang. Hahaha, mereka berdua tertawa lepas sambil menuju ke kasir. Kalau dihitung, semua yang Anga beli sekarang ini telah menghabiskan uang Aditya cukup banyak. Bahkan lebih banyak dari uang bulanan yang Aditya berikan kepadanya. Anga tentu saja tanya, berapa sebenarnya gaji Aditya sebagai seorang manajer? Kenapa Aditya terlihat begitu royal kepadanya? Aditya sering membelikan Anga barang yang harganya cukup mahal tanpa berpikir panjang. Aditya juga memberikan nafkah kepadanya, dengan jumlah yang amat sangat cukup untuk hidup di ibu kota. Apa Mas Adit udah punya tabungan banyak dari dulu? Tapi kenapa Mas Adit masih ngontrak? Kenapa nggak beli rumah aja? Pertanyaan itu langsung muncul di benak Anga saat ini. Sayang, kamu mau makan apa? Aditya terus menggenggam tangan Anga menyusuri outlet makanan dan deretan restoran yang ada di sana. Anga mau makan mie Mas. Pokoknya yang ada mie-nya tapi bukan mie goreng. Pingin yang ada kuahnya terus pedes gitu. Mie apa? Mie ayam? Nggak Mas. Terus, bakso. Lagi nggak mau bakso? Soto mie? Nggak juga. Aditya mulai pusing kalau Anga sudah berubah menjadi mode ibu hamil yang suka aneh seperti ini. Terus mau apa? Aditya menoleh pada Anga karena Anga menghentikan langkahnya. Kenapa sayang? Mau itu, tunjuk Anga pada restoran Jepang. Hah, Aditya masih belum mengerti. Mau ramen, cicit Anga. Jadi mau mie yang ada kuahnya itu mau ramen? Iya. Kenapa nggak bilang dari tadi sih sayang? Kan Mas nggak perlu sebut makanan yang ada mie-nya satu-satu, gemas Aditya. Ya nggak apa-apa, kan Mas Adit lagi nganggur bibirnya. Aditya sampai melongo mendengar sahutan dari istrinya itu. Ya udah sini deketan, Mas mau cium kamu biar bibirnya nggak nganggur, balas Aditya dengan jahil.
Ih, dasar mesum, mesumin istri nggak apa-apa dong. Apaan sih mas, ayo masuk. Angga ingin menarik tangan Aditya namun tertahan. Karena ponsel Aditya yang berdering. Halo, Angga tampak terdiam menunggu Aditya yang sedang mengangkat teleponnya. Apa? Iya, Adit pulang sekarang. Angga ikut cemas karena melihat suaminya yang tampak terkejut setelah berbicara dengan orang di telepon. Kenapa mas? Kita harus pulang sekarang sayang. Pulang? Memangnya kenapa mas? Kita harus siap. Besok pagi kita ke Jogja. Apa mas? Jogja? Iya, ibu sakit. Tadi Mbak Ajeng yang telepon, katanya ibu pingin mas pulang secepatnya. Ini juga waktu yang tepat buat bawa kamu ketemu sama keluarga mas. Inilah yang tunggu Angga sejak lama. Tapi saat kesempatan itu ada di depan mata, Angga justru ketakutan sendiri saat ini. Abis ini kita cari penerbangan paling pagi. Jadi harus segera siap. Ayo pulang. Aditya kembali meraih tangan Angga dan membawa istrinya itu menjauh dari restoran Jepang yang tadi ingin mereka masuki. Tapi baru beberapa langkah, Aditya menghentikan langkahnya. Kenapa mas? Astagfirullah, maafkan mas dek. Saking kagetnya, mas sampai lupa kalau kamu mau makan ramen. Ayo kita beli dulu. Aditya kembali berbalik untuk masuk mengajak istrinya makan ramen dulu. Nggak jadi makan ramen juga nggak apa-apa kok mas. Angga tahu kalau pikiran mas Adit pasti nggak tenang. Kita makan di rumah aja ya. Memang benar apa yang dikatakan Angga, saat ini pikirannya tentu tertuju pada ibunya. Tapi dia juga tidak mungkin mengabaikan istrinya yang ingin makan ramen. Nggak apa-apa, kita makan dulu aja. Nanti sambil nunggu, mas bisa cari tiket online buat besok pagi. Ya. Tapi mas, nggak apa-apa sayang. Nanti anak kita ileran kalau kamu nggak jadi makan ramen. Jangan sampai dong mas. Ya udah, ayo makan dulu. Mereka berdua pun masuk ke dalam restoran Jepang itu. Menikmati ramen yang sebenarnya saat ini rasanya sudah tak seenak dalam bayangan Angga tadi. Itu semua karena dia melihat wajah suaminya yang tampak sedih saat ini. Mereka sampai di rumah sudah cukup malam. Tapi saat itu juga, Aditya langsung mengemas baju mereka ke dalam satu koper. Tapi tak banyak baju yang mereka bawa meski belum tahu juga mereka akan ada di Jogja berapa hari. Aditya yang belum tahu keadaan ibunya yang sebenarnya membuat Aditya tidak bisa memutuskan. Mas Adit mau bawa apa lagi? Nggak ada sayang, besok biar nggak banyak bawaannya. Di rumah mas juga udah ada semua. Kalau baju kamu ada yang kurang, kita bisa beli lagi. Iya mas. Mas buatkan kamu susu dulu, abis itu kita bobok biar besok nggak kesiangan. Aditya memang mengambil penerbangan paling pagi. Sekitar jam 5 subuh mereka sudah harus bertolak ke bandara. Kira, besok jam 8 pagi mereka harus sudah ada di Jogja. Sepasang suami istri itu sudah berbaring di ranjang.
Namun mata mereka tak kunjung terpejam. Aditya tentu saja terus memikirkan keadaan ibunya yang jauh di sana. Sedangkan Anga, dia terus memikirkan keadaan Aditya. Mas. Dalam sayang, Aditya mengalihkan tatapannya dari langit kamarnya kepada Anga. Mas gak bisa tidur ya? Anga mendongak menatap suaminya. Ibu itu orang tua Mas satunya saat ini. Meski dulu sudah pernah menghadapi kepergian bapak, tapi membayangkan ibu yang sedang terbaring sakit saat ini, rasanya gak sanggup. Anga tahu apa yang Mas Adit rasakan saat ini. Iya sayang. Kamu bahkan sudah mengalami hal yang lebih menyakitkan dari sekedar kehilangan seorang ayah. Kamu lebih kuat daripada Mas ternyata. Aditya merasa lemah saat ini, karena dia sudah begitu ketakutan jika terjadi apa dengan ibunya. Sedangkan istrinya sudah mengalami kehilangan orang tua dan juga saudara satunya. Tapi Anga bisa bangkit lagi saat ini, sungguh wanita yang begitu kaut menurut Aditya. Kalau gitu, kita berdoa aja ya Mas. Semoga ibunya Mas Adit baik aja. Ibu kamu juga sayang, bisik Aditya menegaskan kalau ibunya adalah ibunya Anga juga. Apa boleh Anga menganggap ibunya Mas Adit sebagai ibu Anga juga? Pertanyaan apa itu sayang? Setelah kamu jadi istri Mas, saat itu juga ibunya Mas, ya ibu kamu juga. Apa Mas yakin kalau nanti ibu mau terima Anga? Mas yakin sayang, kamu tenang aja ya. Anga mengangguk lantas menyatukan tangannya dengan Aditya. Menyelipkan jarinya di antara sela jari Aditya. Iya Mas, tapi Mas tenang aja ya, semua pasti akan baik aja. Iya sayang, makasih banyak. Tanpa sadar mereka telah larut ke dalam mimpi mereka, seolah baru saja terlelap. Tapi mereka harus terbangun lagi karena mereka harus berangkat ke bandara di pagi buta. Sekitar jam 8 pagi, mereka berdua sudah tiba di Jogja. Aditya terus menyeret satu kopernya yang berisi barang mereka berdua. Sementara tangan yang satunya ia gunakan untuk menggandeng tangan istrinya. Mas Adit, Anga menoleh ke sumber suara. Seorang pria berusia sekitar 40-an melambaikan tangannya dari kejauhan. Siapa itu Mas? Itu Mas Karyo, orang yang Mas minta untuk jemput kita. Ayo ke sana. Aditya membawa Anga mendekat pada pria berbaju batik dengan celana kain berwarna hitam itu. Mas Karyo apa kabar? Baik Mas Adit, loh ini sopo Mas? Pria yang bernama Karyo itu tampak terkejut saat melihat Aditya menggandeng tangan perempuan di sampingnya itu. Rahasia, nanti saya jelaskan di rumah. Ayo Mas, enggeh Mas, ayo Mas. Pria yang lebih tua dari Aditya itu segera meraih koper milik Aditya dan meletakkannya di bagasi mobil. Sedangkan Aditya langsung masuk begitu saja ke dalam mobil bersama istrinya. Mas Karyo itu siapanya Mas Adit, saudaranya? Sebenarnya bukan, tapi udah dianggap saudara sih karena udah lama banget kenalnya. Oh,
Anga hanya beroh ria saja mendengar penjelasan suaminya. Keadaan ibu gimana, Mas? Tanya Aditya pada pria bernama Karyo itu setelah mereka mulai meninggalkan bandara. Nah, nanti Mas Adit lihat sendiri aja yo, Mas Karyo ndak bisa menjelaskan. Wajah Aditya langsung berubah sendu kembali, dan itu langsung disadari oleh wanita di sampingnya. Yang tenang ya, Mas, bisik Anga. Iya sayang, jawab Aditya juga dengan suara teramat pelan hampir tak terdengar. Pria itu terlihat begitu sedih saat ini. Tak lama kemudian, mobil yang Anga tumpangi memasuki pekarangan sebuah rumah yang menurut Anga tidak biasa. Sebuah pekarangan yang begitu kuas dengan beberapa mobil yang berderet di sana. Di dalam sana terdapat beberapa bangunan dari kayu. Anga pernah melihatnya di film sebagai pendopo. Taman yang bagus serta rumah besar dengan kayu jati penuh ukiran berada di paling ujung. Ayo turun sayang. Ini tempat apa, Mas? Anga tentu saja bingung. Tempat yang mereka datangi itu bukan seperti rumah atau tempat tinggal pada umumnya. Tapi lebih mirip seperti tempat yang digunakan untuk pembuatan film kolosal Jawa kalau menurut Anga. Kok ramai sekali, Mas? Apa semua udah di sini? Sudah, Mas. Memang semuanya sedang menunggu kedatangan Mas Adit. Jawab Karyo sambil menurunkan koper milik Aditya. Aditya hanya mengangguk lalu menuntun istrinya. Berjalan menuju bangunan yang letaknya paling ujung di antara pendopo di sisi kiri dan kanannya. Sebenarnya ini tempat apa, Mas? Kenapa kita nggak ke rumah Mas atau ke rumah sakit? Katanya ibu sakit. Kita kesini karena ibu ada di dalam sayang. Udah, ayo masuk aja, nanti Mas jelaskan. Anga hanya menurut, kakinya terus melangkah mengikuti Aditya. Namun matanya terus melihat ke sekelilingnya. Yang seolah membawanya ke masa lampau dikarenakan bangunan di sekitarnya. Assalamualaikum. Seru Aditya saat melangkahkan kakinya masuk ke dalam bangunan paling besar yang ada di sana. Waalaikumsalam, Aditya, akhirnya kamu datang juga. Sambut wanita paruh berkebaya dengan rambut yang dipasang sanggul seperti pengantin Jawa. Namun tanpa ada hiasan bunga melati dan tetek bengeknya. Hanya sebuah tusuk konde terselip di belakangnya. Ibu, katanya ibu sakit? Sudahlah Aditya, nanti ibu jelaskan. Sekarang kamu cepat ganti baju yang sudah disiapkan Mbok Pinem dulu. Kita harus segera berangkat secepatnya. Sahut wanita yang Aditya sebut sebagai ibu itu. Wanita parubaya dengan kebaya berwarna hijau itu tampak sedang buru-buru. Tapi kita mau kemana, Bu? Sebenarnya ada apa ini? Aditya nggak ngerti sama sekali. Aditya datang ke Jogja secepat mungkin itu karena kakaknya yang mengabarkan jika ibunya sakit. Tapi yang terjadi di hadapannya saat ini, ibunya justru terlihat begitu segar dan begitu sehat. Nggak ada waktu lagi untuk menjelaskan, Dit. Ayo lekas ganti bajumu. Semua orang sudah menunggu kita. Tunggu dulu, Bu.
kenalkan ini Angga. Adiknya Angga yang dulu sempat Aditya ceritakan pernah bantu Aditya. Dia ini Seka. Sudah, ayo kamu bawa teman kamu ini ganti baju juga. Kita harus pergi Dit, ayo cepat. Aditya melihat ke semua orang yang ada di ruangan itu. Kedua kakaknya dan kedua iparnya, keponakannya, adik dari almarhum ayahnya beserta keluarganya. Serta Mbok Pinem yang sudah rapi dengan pakaian adat Jawa. Aditya tentu saja merasa heran dan penuh dengan tanda tanya. Dia tidak tahu ada acara apa sebenarnya. Karena kalau seluruh keluarganya sudah berdandan seperti itu, pastinya ada acara yang begitu penting. Ayo Dit, gemas ibunya. Enggeh Bu. Aditya menoleh kepada kedua kakak perempuannya. Mbak, tolong bantu dandani Angga seperti kalian ya. Iya, Dit, ayo Dek, ikut kami. Angga yang masih begitu bingung, canggung, tak dan tahu harus bagaimana. Tentu saja merasa ragu dan takut. Dia tak ingin jauh dari Aditya untuk saat ini. Dia merasa asing di tengah orang yang tidak ia kenal sama sekali. Kamu ganti baju sama mereka dulu ya, Dek. Mas juga harus ganti baju. Angga terpaksa mengangguk karena risih dengan tatapan semua orang yang tertuju padanya. Ayo, salah satu dari kakak Aditya menghampiri Angga dan menarik tangannya. Nama kamu siapa? Tanyanya setelah membawa Angga masuk ke salam sebuah kamar. Tenang Mbak, panggil saja Angga. Aku Ajeng, kakak kedua Aditya. Dia itu Mbak Sekar, kakak pertama kami. Tunjuk Ajeng pada wanita yang baru masuk ke dalam kamar itu. Kamu adiknya Angga sahabat Aditya itu ya? Dulu Aditya cerita banyak tentang kakak kamu itu, tanya Sekar. Iya Mbak, jawab Angga dengan gugup. Dia takut untuk mengaku sebagai istri Aditya di sana. Jangan gugup begitu, apa kita menakutkan? Canda Ajeng. Bukan begitu Mbak. Angga cuma masih canggung aja karena kita baru pertama kali bertemu. Ya sudah, anggap saja kami sebagai mbakmu dan jangan sungkan. Biar Ajeng yang menyanggul rambut dan menghias wajahmu. Mbak akan carikan kebaya yang pas buat kamu, ujar Sekar. Terima kasih banyak, Mbak. Ternyata kedua kakak perempuan Aditya tak begitu menyeramkan seperti di dalam pikiran Angga. Sebelumnya Angga mengira kalau sikap mereka akan sama seperti Diah dan Mayang. Tangan Ajeng begitu terampil menyanggul rambut Angga. Bahkan menurut Angga sangat cepat. Karena dalam waktu 30 menit rambut Angga sudah terpasang sanggul. Sama persis seperti milik Sekar dan Ajeng. Wajah Angga juga sudah dirias dengan make up tipis namun berhasil. Membuat Angga pangling menatap dirinya sendiri. Sekarang kita ganti baju dulu. Sini biar Mbak yang pakaikan. Pertama, Sekar melilitkan kain jarik dulu di pinggang Angga. Kemudian pinggang Angga yang masih ramping itu dililit dengan stagen. Jangan kencang Mbak. Pinta Angga. Tentu dia tidak mau kandungannya kenapa-napa. Sesak ya? Iya Mbak. Maaf, Mbak biasanya keceng banget soalnya. Kini kebaya berwarna hijau botol sebatas pinggul.
Dengan hiasan manik, manik itu melekat dengan pas di tubuh Anga. Ini dulu kebaya punya Mbak sebelum punya anak. Sekarang badan Mbak sudah melar jadi nggak muat lagi. Tapi perasaan dulu waktu Mbak pakai ini, nggak secantik kamu yang pakai deh. Puji Sekar saat melihat kecantikan Anga yang terpancar. Mbak bisa aja. Nah, udah selesai sekarang. Cantik kan? Mereka bertiga menghadap ke cermin. Anga yang berada di tengah-tengah kedua wanita itu menggunakan kebaya yang berbeda. Kalau Anga berwarna hijau botol, sedangkan kedua kakak Aditya itu memakai kebaya warna hitam. Sedangkan ibu Aditya tadi juga memakai kebaya warna hijau agak mirip dengan yang Anga kenakan. Anga sendiri sampai kagum melihat penampilannya. Apalagi Ajeng tadi menambahkan satu bunga mawar yang dipasang di sanggul bawah telinga kiri Anga. Itu membuat Anga tampak begitu cantik saat ini. Ayo berangkat Sekar, Ajeng. Sudah belum? Seru suara wanita dari luar kamar. Iya Bulik, sudah kok. Ayo Anga. Mereka bertiga keluar dari kamar dan langsung menuju keluar. Karena semua orang juga sudah berada di luar untuk segera menuju ke tempat acara. Aditya, kamu satu mobil sama ibu saja. Biar teman kamu sama mbakmu, tapi ibu. Enggak apa-apa mas, biar Anga sama Mbak Sekar dan Mbak Ajeng saja, ucap Anga meyakinkan Aditya. Mungkin saat ini ibunya Aditya ingin melepas rindu bersama putranya. Ya sudah, hati-hati ya. Titip Anga ya Mbak, pesan Aditya pada kedua kakaknya. Iya, takut banget kalau Anga lecet. Anga sempat mengembangkan senyumnya pada Aditya sebelum masuk ke mobil masing-masing. Aditya tampak begitu gagah dan tampan menurut Anga. Pria itu sudah tampak seperti pengantin pria Jawa yang sering Anga lihat di media sosial. Pakai belangkon dan juga jarik. Serta bajunya yang mirip jas tapi bukan jas, entah apa namanya karena Anga tidak tahu. Mobil mereka telah sampai di depan sebuah pendopo yang begitu luas. Aditya kembali dibuat kebingungan karena tak tahu sebenarnya ada acara apa di pendopo itu. Di sana sudah ada banyak orang yang mengenakan pakaian sama dengan yang Aditya dan keluarganya gunakan. Acara apa ini, Bu? Nanti kamu akan tahu. Kamu hanya perlu duduk diam dan pamanmu yang akan mewakili bicara. Tugas Ibu Aditya. Kedatangan mereka disambut dengan begitu sopan penuh unggah-ungguh tata krama kebudayaan Jawa. Alunan gending Jawa juga membuat acaranya begitu terasa kental dengan nuansa Jawa. Aditya menoleh ke belakang, di mana istrinya duduk di dekat Ajeng dan Sekar. Sementara Aditya duduk di depan bersama dengan ibunya, serta paman dan bibinya. Berhadapan langsung dengan sebuah keluarga yang cukup Aditya kenal. Gendis, mereka keluarga Gendis. Sebenarnya ada apa ini? Batin Aditya setelah melihat kedua orang tua Gendis. Temannya waktu kecil dulu, duduk di hadapan keluarganya. Acara sambutan pun telah dilakukan oleh perwakilan keluarga dari Gendis. Kini Paman Aditya, yang sejak tadi duduk di sisinya mulai berdiri. Mengambil alih tempat orang yang menyambut kedatangan mereka tadi. Dengan menggunakan bahasa Kromo Inggil. Pria yang sering Aditya panggil dengan sebutan Paklik Agung.
mengutarakan niat kedatangan keluarganya menemui keluarga dari Gendis. Di sana hanya Anga sendiri yang tak tahu apa arti ucapan yang sejak tadi diucapkan di depan sana. Tunggu, Aditya menghentikan ucapan Agung. Aditya, sing sopan, tegur ibunya. Sebenarnya apa maksudnya ini, Bu? Melamar gadis, jadi acara ini adalah acara lamaran begitu? Aditya menatap ibu dan pamannya secara bergantian. Iya, Dit, kan ibu sudah bilang kalau kamu secepatnya harus menikah dengan Gendis. Ucapan itu langsung terdengar oleh Anga dengan jelas dan begitu mudah dipahami. Apa, lamaran? Gumam Anga, air matanya langsung menyeruak seketika. Ternyata sekarang ini dia sedang mengantarkan suaminya melamar gadis lain. Jadi ibu bohong kalau ibu sakit itu karena ibu ingin Aditya melakukan perjodohan ini? Iya, ibu melakukan ini karena kamu dari dulu selalu menolak dan banyak alasan, Dit. Ibu tidak punya pilihan lain selain berbohong. Keluarga dari Gendis hanya bisa terdiam melihat perdebatan dari calon menantu mereka dan keluarganya. Tidak bisa, Ibu. Sampai kapanpun Adit nggak bisa menikahi Gendis atau wanita manapun pilihan Ibu. Apa maksudmu, Dit? Perjodohan kalian sudah diatur dari dulu. Itu wasiat dari Mbah Kakung dan ayahmu, jadi kamu tidak bisa menolaknya begitu saja. Ayo sekarang duduk lagi dan lanjutkan acaranya. Ibu Aditya ingin menarik tangan Aditya untuk kembali duduk, namun Aditya lebih dulu menghindarinya. Tatapan mata Aditya kini justru jatuh pada istrinya yang berada di belakangnya. Wanita yang sedang mengandung anaknya itu tampak menundukkan kepalanya. Aditya yakin kalau Anga pasti sedang menangis saat ini. Jangan permalukan Ibu, Dit. Maaf, Bu. Aditya tetap tidak bisa. Apa yang membuatmu menolak perjodohan ini, Nak Aditya? Apa kamu ndak bisa menerima Gendis, putri kami? Bukannya kalian berdua sudah berteman sejak kecil? Ayah dari Gendis membuka suara. Maaf, Pak De. Aditya tidak bisa menerima perjodohan ini karena Aditya sudah menikah. Pernyataan Aditya membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Tak terkecuali ibunya Aditya, Rahayu. Wanita itu bahkan sampai memegang dadanya yang tiba-tiba berdenyut dengan kuat. Menikah? Apa maksud kamu, Dit? Rahayu menatap putranya dengan tajam. Apa yang kamu maksud, Le? Paklik Agung berbisik pada Aditya. Maafkan Adit, Bu, Pak De, Bude, Lan Sedoyo Mawon, dan semuanya. Saya tidak bisa melanjutkan acara ini. Saya sudah menikah. Aditya menggeser bangkunya agar bisa berpindah ke deretan di belakangnya. Dan ini istri saya. Anga yang sejak tadi sudah banjir air mata langsung mengangkat kepalanya. Karena Aditya menggenggam tangannya dan memperkenalkannya di depan begitu banyak orang. Aditya, apaan ini? Maaf kalau Aditya belum sempat bilang sama ibu. Kalau Aditya sudah menikah hampir 4 bulan yang lalu. Apa? Rahayu terlihat limbung sambil memegang kepalanya. Ibu, Sekar dan Ajeng langsung menghampiri ibunya. Mbak Yu, apa maksudnya ini, Mbak Yu? Ibunya Gendis juga ikut mendekat pada Rahayu. Apa yang terjadi, Pak, Bu?
Kini semua mata tertuju pada seorang wanita yang keluar dari sebuah ruangan. Wanita itu tampak anggun dengan kebaya juga sanggulnya. Penampilannya tak jauh berbeda dengan Anga dan yang lainnya. Yang membedakan hanya warna kebaya yang wanita itu gunakan senada dengan baju milik Aditya. Perjodohan kalian batal, Nduk. Ah, apa Pak? Batal? Kenapa bisa? Maaf Gendis, aku tidak bisa melanjutkan perjodohan yang telah orang tua kita rencanakan. Karena aku sudah menikah. Ini Kenanga, istriku, Aditya. Sentak Rahayu untuk menghentikan Aditya. Maafkan Aditya Bu, Aditya merasa bersalah. Karena harus mengungkapkan pernikahannya di waktu dan tempat yang tidak tepat. Ibu, lirih Gendis sambil memeluk ibunya. Wanita itu tentu saja merasa hancur. Dia ditolak mentah di hari lamaran yang telah ia nantikan sejak dulu. Dia begitu berharap besar dengan perjodohan itu karena dari dulu sudah menaruh rasa kepada Aditya. Jadi bagaimana ini Mbak Yu? Tanya Ibu Gendis sambil menenangkan putrinya. Bersambung.